Oke lanjut, jadi jawaban untuk soal nomor 2 ya. Di nomor 2 ini itu kita diminta buat mengambil satu contoh perusahaan yang terdaftar di BI, lalu kita membandingkan apakah ada permasalahan dari penerapan sebelum GCG dan apa dampaknya setelah GCG. Dalam hal ini saya tuh mengambil contoh perusahaan kimia farma. Nah, kimia farma ini awalnya pada tahun 2011 itu dia mempunyai harga saham di kisaran 2.500 sampai 3.000 ya per lembarnya. Hingga akhirnya itu pada pertengahan tahun 2012 itu ada isu dugaan korupsi nih yang muncul dan naik ke permukaan. Isu tersebut akhirnya tuh sampai akhir ya 2012 itu membuat saham KF itu merosot. Jadi Kimia Farma tuh sahamnya merosot pada bulan November 2012 itu turun di kisaran 2.000 hingga 2.300 per lembarnya tuh. Nah ini menunjukkan penurunan yang signifikan ya, karena pada tahun 2011 itu sahamnya itu bisa mencapai 2.500 hingga 3.000. Nah jadi 2.500 tahun 2011 itu ada di kisaran 3.000 paling tingginya, turun sampai ke angka 2.300. Nah, lalu karena ada isu dugaan korupsi itu ya, akhirnya timbullah reaksi pasar di rentan waktu 2012 hingga 13. Pada rentan waktu ini itu saham KF turun terus, mengalami fluktuasi juga dan banyak tekanan jual dari berbagai investor ya, hingga akhirnya di awal 2013 itu saham KF akhirnya jatuh pada nilai 1.500 hingga 1.800 per lembarnya. Dan karena hal ini nih akhirnya investor tuh lebih berhati-hati nih, karena nggak adanya kepastian yang ditimbulkan karena isu-isu tata kelola. Akhirnya kan isu tata kelola itu bisa mempengaruhi nilai saham kan. Nah, karena hal tersebut akhirnya Kimia Farma itu melakukan penerapan GCG nih pada 2013 hingga seterusnya. Nah, setelah penetapan kebijakan GCG itu ada langkah-langkah perbaikan, sehingga ada tren positif di nilai saham KF yang mulai menunjukkan peningkatan nih. Jadi kalau tadi kita tutup 2012 itu di angka 1.500 hingga sampai 1.800 ya, dan itu terus berlangsung sampai awal 2013. Akhirnya di pertengahan itu naik tuh, di pertengahan 2013 naik sampai akhirnya pada 2014 ya kembali ke kisaran 2.500 per lembarnya. Jadi pada tahun 2014 itu akhirnya bisa kembali nih ke tren di tahun 2011 yang mempunyai nilai harga jual itu 2.500 per lembar. Nah, karena penerapan GCG yang konsisten ya, akhirnya ada namanya sustainable development, jadi pertumbuhan berkelanjutan. Di rentan waktu 2015 sampai tahun 2000 itu nilai saham KF terus mengalami perbaikan kan. Pada tahun-tahun berikutnya itu saham KF terus naik. Akhirnya pada tahun 2017 itu akhirnya nih bisa kembali di titik paling tinggi di 2013 yaitu Rp3.000. Nah, kalau kondisi setelah itu tentu kita tahu kan, setelah 2017 terus 2018, 19, 20 kan ada Covid tuh. Nah, pada awal periode Covid ini nih, tepatnya pada awal-awal periode tahun 2020-an atau kita bisa majuin ke 2021, itu selama pandemi itu PT Kimia Farma itu mendapatkan tren positif nih dari pasar. Karena kan perannya kan dalam penyediaan vaksin, akhirnya saham KF itu bahkan mengalami nggak cuma kenaikan tapi lonjakan. Lonjakan harga itu signifikan banget sampai akhirnya pada awal tahun 2023 itu bisa berada di kisaran 6.000 sampai 7.000 per lembarnya. Thank you.